Kali Anda yang di Jalan Cempaka Surabaya ini, kebaktian ini tidak bisa menampung semua orang. Tadi perjalanan naik ke atas, saya berjumpa melewati jemaat di bawah di overflow, dan hati saya sungkan. Saya bisa ada di dalam, tapi mereka nggak bisa ada di sini di bawah. Tapi Roh Kudus beritahu sama saya, tidak ada jarak, bukankah itu yang selalu kau katakan kepada jemaat? Kau pun harus percaya bahwa di dalam aku tidak ada jarak, termasuk mereka yang live streaming dan dari seluruh Indonesia, bahkan juga yang live streaming secara pribadi dari seluruh dunia. Saat ini juga saya mau menyapa Anda semua, tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Tuhan sayang Anda semuanya, dan Tuhan akan berkarya hari ini secara istimewa dalam kehidupan setiap kita. Amin. Khususnya juga satelit Wiyung dan satelit Sukomanunggal GMS Barat di Surabaya bergabung untuk pertama kali hari ini. Selamat untuk sebuah terobosan baru dalam ketaatan. Dua belah pihak bersatu. Kesatuan itu luar biasa. Persatuan itu bukan cuma kita melakukan sesuatu di dalam visi yang sama. Menjadi satu pun merupakan persatuan. Betapa indahnya bisa bersatu bersama-sama. Berikan tepuk tangan untuk mereka dong. Mereka pertama kali gabungan untuk seterusnya. Haleluya. Saya tahu visi Tuhan akan semakin besar untuk Gereja Mawar Shalom di wilayah barat di Surabaya, ya. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, mari kita memandang lagi apa yang terjadi 3 tahun yang lalu, yaitu Breakfast with God. Karena besok pagi, pukul berapa Bapak Ibu Saudara? Pukul 5 pagi, ya, dini hari kita akan bersama-sama kemari untuk menyapa Roh Kudus secara sengaja sebagai satu gereja. Saya tidak sabar lagi, rasanya nanti malam ini kayaknya akan susah tidur bagi saya, karena hati berdebar. Karena besok pagi bersama dengan keluarga Mawar Shalom tercinta, kita akan menyapa Good Morning Holy Spirit, mendekat kepada Dia. Dan saya yakin setiap kita akan menerima sebuah pengurapan yang fresh, yang segar dari Tuhan. Dan setiap jemaat Mawar Shalom, satelit-satelit yang lain-lainnya juga akan mengikuti lewat live streaming. Saya berdoa besok sesuatu sungguh-sungguh terjadi antara kita dengan Allah kita. Bukan berkat yang kita cari. Ada sebuah terobosan intimasi, keintiman dengan Tuhan yang belum pernah terjadi dalam hidup kita sebelumnya. Mari kita tonton, saksikan yang satu ini dulu, supaya hati kita ingat apa yang Tuhan telah kerjakan 3 tahun yang lalu. Kita ingin lebih lagi. Mari, Breakfast with God. Ribuan jemaat dalam sebuah penglihatan berbondong-bondong datang. Dia menggerakkan 30.000 orang Majus untuk datang menyembah Tuhan pagi-pagi buta. Sebelum matahari bisa menyapa kita, jemaat dalam penglihatan saya sudah datang menyapa Kristus di awal-awal tahun 2011 di bulan Januari. Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang besar dan luar biasa yang akan Tuhan kerjakan pagi ini di Jalan Cempaka Gereja Mawar Shalom. Anda bisa lihat banyak orang begitu sangat antusias dan berbondong-bondong untuk datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bela-belain sebelum sekolah ya mau ketemu Tuhan dulu ya. Saya tidak pengen berharap apa-apa, saya cuma pengen belajar taat. Bangun jam berapa tadi Pak? Bangun setengah 4. Bukan hanya dengan supaya kita dapat berkat, tapi kita untuk memberkati. Sudah ngantuk sih depan ya, harus tetap Berikan sesuatu yang berbeda. Banyak banget orang pagi-pagi datang ke gereja gitu ya. Gila. usaha bisa lebih maju dan dia bersama Tuhan dalam usaha. Amin. Hari ini saya excited banget mau ketemu Tuhan. Hari ini pokoknya saya mau sekenyang-kenyangnya dapat makanan rohani dari Tuhan. Ya asing aja, pagi-pagi udah bangun ketemu sama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mulai sesuatu bersama Tuhan, akan ada suatu hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Kita ini diajari bagaimana cara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya hati kita yang saya
hanya hati ini. Tuhan. Hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki ada kekayaan yang cukup berarti. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya ini pakailah hidupku, pakailah hidupku. Setelah ini pergilah ke tempat kerjamu, ke kantormu, pergilah ke sekolahmu, ada yang ujian lagi. Katakan pada mereka, Allahku nyanyi untuk aku pagi ini. Bagaimana dengan apa yang kau yakini? Allahku nyanyi untuk aku. Adakah Allah seperti itu? Adakah Allah yang seperti itu di bumi dan di surga? Dia satu-satunya yang menyanyi untuk umatnya. Blossom of snow, may you bloom and grow. Mawar Sharon, bloom and grow forever. Sharon Rose, Sharon Rose, bless my kingdom forever. Setelah ibadah ini, kita akan berjumpa besok pagi, dini hari, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Saya tahu Roh Kudus sudah menanti di sini, dia tidak akan meninggalkan kita. Setelah cleaning service, janitor atau yang membersih-bersih gereja terakhir, beresin kursi semuanya. Pribadi terakhir yang tak akan pernah beranjak dari sini. Ketika satpam pun semua sebagian besar sudah pergi maupun tidur. Hanya Yesus akan menunggu umatnya besok pagi di tempat ini. Untuk kita berjumpa sama-sama. Kenapa harus datang ke gereja? Kenapa gak bisa di rumah aja? Gak tahu kenapa. Kenapa Tuhan harus menuntun seorang Yakub untuk bertemu dia di Betel padahal Tuhan ada di mana-mana? Gak tahu mengapa. Saya di Brunei Darussalam suatu hari. Waktu saya ke sana terjadi kebangunan rohani hingga saya di blacklist selama 7 tahun untuk tidak bisa masuk Bandar Sri Begawan. Teman-teman saya dipenjarakan waktu itu. Semua bermula dari suatu hari saya diajak oleh teman-teman, saudara seiman di sana yang dianiaya.
untuk naik ke bukit doa mereka. Bukit doanya tidak seperti yang Prigen yang kita tahu ini, seperti resort aja bukit doa kita. Tapi puji Tuhan, jemaat sudah banyak yang ke sana sekarang menghargai tempat doa. Saya pergi ke sana, diajak ke bukit doa itu benar-benar bukit. Naik itu saya sampai jatuh, 2 kali saya jatuh. Ikut-ikut jalan salib aja, jalannya Yesus waktu jatuh di Getsemani. Di Getsemani, di Kalvari. Saya jatuh 2 kali, sampai ada goresan. Naik, tidak ada jalan aspal. Naik di hutan-hutan begitu. Untuk berdoa, sembunyi-sembunyi. Sampai di atas sana, setelah berjalani sawah segala. Ternyata cuma ada 1 balok kayu dari pohon yang tumbang. Semua berlutut di sana untuk berdoa. Banyak orang mendengarkan malaikat berkali-kali menyanyi ketika tidak ada choir siapa-siapa. Kita berlutut, itu kalau hujan kita kuyup semua tuh. Karena saya tanya, saya lihat anak-anak Tuhan yang di sana yang waktu itu saya tidak tahu sebentar lagi beberapa akan di penjara. Saya lihatin mereka, mengapa kalian tidak bisa doa di kamar aja? Kenapa harus jalan begitu susah dan jauh pergi ke tempat yang rongsok begini? Cuma ada 1 kayu yang tumbang. Nah Tuhan bicara sama saya, bayar harganya anakku, bayar harganya. Bukan tempat di mana lebih suci dan sakral. Tapi kadang-kadang dibutuhkan untuk kita pergi jauh atau bangun lebih dini, lebih pagi. Supaya daging kita ini berdiam diri dan roh kita memerintah. Kadang-kadang kita perlu memberi kekang dan les kepada tubuh kita yang sudah terbiasa nyaman ini. Bukan karena Tuhan tidak hadir atau lebih hadir di mana, tapi karena fisik kita perlu dilatih untuk belajar memberi yang terbaik pada Tuhan. Jauh pun boleh. Lebih pagi pun jadi. I cannot wait. Untuk bangun nanti pagi pukul 4. Untuk datang kemari. Sekalipun kalau Anda tidak datang pun saya tetap akan di sini. Uji kata-kata saya, jangan datang, saya tetap akan ada di sini. I cannot wait. Rumahku terlalu nyaman. Siang-siang saat teduh kadang-kadang bolong-bolong, nanti kalau ada waktu, udah biasa buat kita semua. I cannot wait. Rasanya gak kepingin khotbah nih sekarang. Pengen cepet-cepet good morning Holy Spirit. Saya sebut good morning Holy Spirit karena itu adalah sapaan akrab. Bukan karena itu adalah buku seseorang. Ada seorang menulis buku seperti itu, saya gak ikut-ikutan. Tapi sungguh saya cuma ingin berada di sini. Just wanna be here. Just wanna be here. Not because of ministry. Tapi karena saya mau menghargai Tuhan di awal tahun ini. Ya, puji Tuhan. Cepat-cepat kita buka Alkitab. Kalau enggak, saya enggak akan jadi khotbah. Saya yakin. Cepat buat saya khotbah sekarang. Kisah Rasul 14 dibuka. Oh, dear Holy Spirit, I love you. Dialah roh kasih karunia dari sorga itu. Dia diberikan kepada kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Supaya kita betul-betul menjadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. I love Him so much. Tuhan Yesus sekarang berdiri, duduk di samping kanan Allah Bapa. Oh, I love Him very much. Karena Dia yang naik ke salib loh untuk saya. Bukan siapa-siapa loh ya. Tuhan Yesus. Tapi saya mau akrab dengan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga, karena Dia yang ada di ruang, di kamar tidur saya. Tiap pagi ketika saya buka mulut, Dia yang ajari saya, Yesus itu siapa bagi saya hari itu. Isn't He amazing? Dia yang ajari saya dalam segala kebenaran. I love Him, I want to know Him. Nah, kita lihat kisah para rasul ini, saya ulang lagi, 14 sudah dibuka. Dalam bahasa Inggrisnya ada 2 versi, The Acts of the Apostles, kisah para rasul, atau The Acts of the Holy Spirit, kisah Roh Kudus. Dua-duanya betul. Kita orang Indonesia lebih suka pakai kisah para rasul, terjemahnya begitu. Karena kita orang Indonesia kadang-kadang juga suka lihat orang. Gak apa-apa lah, asal lihat orang yang benar. Para rasul itu hidupnya begitu rupa, dekat sama Roh Kudus, kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Dan kali ini, kita akan belajar dari 2 tokoh yang luar biasa, Paulus dan Barnabas. Ayat 14. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa. Sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Perhatikan sebentar di ayat 1 dan 2. Apa yang membuat orang-orang Yahudi itu gusar? Apakah pengajaran mereka atau khotbah mereka? Bukan. Terletak pada kata yang kita abaikan di ayat pertama, sedemikian rupa. Kata rupa itu Anda harus tahu. Pengajar banyak, pengkhotbah tidak sedikit. Orang-orang yang cuma bicara firman,
ada di mana-mana. Saya ada di Bandung, waktu itu tahun 93. Saya mengunjungi keluarga papa saya. Ya, tacinya papa saya ada di sana. Dan waktu saya berada di sana, hari Minggu saya ke gereja. Sebagai jemaat biasa, saya baru 1 tahun lahir baru. Juga belum dikenal siapa-siapa. Saya masuk ke gereja, selesai pulang tuh gereja gede, gereja besar. Itu gereja yang happening sekali. Gereja yang betul-betul mengalami kebangunan rohani dan saya suka sekali. Tuhan gak cuma pakai satu gereja. Waktu saya pulang, saya diajak pergi ke satu tempat tuh, katanya terkenal sekali tahunya. Orang-orang pada datang ke sana, mungkin tahu ya, dari Bandung yang datang, saya lupa tempatnya mana. Datang, ada satu engkoh-engkoh, ya mungkin sudah umur 50-an, ya bukan engkoh lah ya, susu-susu, om-om. Saya mana tahu ternyata, kalau saya tidak tahu dia orang Kristen, ternyata dia om Hause. Soalnya waktu saya duduk di situ nunggu untuk mau diajak lihat tahu, saya sih nggak tertarik, tapi keluarga saya ini, family saya ini kepingin saya lihat tahu-tahunya Bandung gitu lah ya. Padahal bagi saya nggak masalah, pokoknya yang penting waktu dengan keluarga. Kebetulan saya ada di sana, Tuhan mau tunjukkan saya sesuatu. Orang yang bicara firman itu udah banyak, malah kebanyakan. Yang memberitakan firman sedemikian rupa, nah itu yang sedikit. Sedemikian rupa itu yang membedakan bintang 6 dari bintang 5 atau hotel berbintang dengan melati. Itu yang membedakan quality Christians dengan yang nominal atau asal-asal. Ada kata rupanya. Anda tahu nggak cerita tentang Stefanus waktu dirajam? Yang membuat orang Farisi nggak tahan itu bukan karena kata-katanya. Wajahnya bersinar. Kira-kira orang Farisi itu yang benci bukan Stefanus yang dibenci yang mau dirajam. Mereka benci Yesusnya. Dan mereka lihat Yesus di wajahnya Stefanus. Mereka nggak tahan, dibunuh sekaligus. Pendeta banyak bro. Murid yang sedikit. Saya tidak mau jadi pendeta. Itu kemauan Tuhan. Urusan Tuhan. Kalau Tuhan masih mau saya jadi pendeta, urapi saya terus. Kalau enggak, saya kembali. Saya mau jadi pengusaha. Saya bisa kok kalau saya mau. Tapi kalau saya jadi pendeta, itu kemauan Tuhan. Kemauanku cuma satu. Aku mau jadi murid. Kemauanku hanya satu. Saya mau memiliki rupa Kristus dalam segala sesuatu yang Tuhan suruh saya lakukan. Stefanus dirajam karena mereka benci Yesus, bukan benci Stefanus. Stefanus itu siapa? Mereka tidak kenal. Mereka lihat wajahnya bersinar, nggak tahan mereka. Bunuh. Itu Yesus yang kita nggak sempat bisa bunuh. Udah bunuh, lolos lagi. Bangkit dari maut. Udah dibunuh, kosong lagi kuburannya. Sampai kita harus ciptakan fitnah bahwa dia dicuri. Benci. Sedemikian rupa. Saya duduk nih, kembali ke susu-susu tadi. Bicarain soal cewek. Percaya nggak? Saya diam di sana ngomong soal cewek terus, cewek melulu dengan beberapa teman-temannya. Aduh, saya di dalam hati ya, anak muda nih, saya belum menikah tahun 93, saya menikah tahun 99, 7 tahun kemudian, 6 tahun kemudian. Tapi di dalam hati itu saya sendiri loh, anak muda aja lebih punya common sense. Anak muda aja lebih punya logika. Saya cuma mikir gini loh, ini nanti di rumah nih, bininya nih, nggak mungkin lah susu-susu gini belum kawin, sudah pasti menikah, sudah. Saya lihat cincinnya. Ada cincinnya itu. Minimal lah kalau bukan demi Tuhan, copot dulu cincinnya mau ngomong soal cewek begitu. Yang tahu diri. Ngomong soal cewek itu saya cuma pikir kasihan bininya, kasihan istrinya ini. Ini mikir apa di rumah? Tahu nggak dia? Kalau tahu kan sakit hati. Yang nggak tahu, ya sudah mendingan istri nggak tahu lah, saya pikir-pikir lagi. Tahu tambah sakit hati. Tapi kalau semuanya, tapi dia telah menyakiti yang maha tahu, sudah pasti. So pasti itu. Saya diam aja, waktu saya masih merenung, karena kata-katanya masuk ke telinga saya, anak muda nih, gak jadi contoh, saya baru 1 tahun loh. Apa saya gak tergoda dengar begitu? Loh, saya ini normal. Kalau orang bicara cowok, gak tertarik saya. Tapi ketika saya lagi gitu-gitu, tiba-tiba dia noleh ke saya. Nyo, atau gimana lah panggil saya apa gitu. Dari mana? Apa itu? Saya bilang dari gereja. Oh, Om juga dari gereja itu. Wah, cilaka. Mati nggak? Terus dia bilang, iya. Terus tiba-tiba berubah lidahnya. Wah, puji Tuhan, apa segalanya. Iya Pak, ngomong gitu Pak, puji Tuhan segalanya. Mestinya kalau tahu tuh kenalin Bapak itu ya. Untuk Pak Yusuf kasih Journey of Grace, bukan kasihnya gini dipentung sekalian. Iya, ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Haleluya 12 kali, dinyanyikan 12 kali. 144 kali, nggak tahu, pokoknya dia ngomongnya haleluya melulu.
Terus terang loh ya, anak muda ini gak respect sama sekali dengan dia. Saya liatin dia, gak respect. Gak peduli dia posisi apa. I don't care, dia pakai dasi. I don't care. Saya gak mau ikut dia. Tidak ada sedemikian rupanya itu hilang dari dia. Tidak ada rupa. Tidak ada rupanya Kristus. No power, no grace. Crazy grace, yes. Dikiranya dia kenal Yesus selamat, dah asal-asalan. That's crazy grace, not responsible. Grace should be responsible, otherwise it's not grace. Kasih karunia harus bertanggung jawab, kalau enggak itu bukan kasih karunia. Saya enggak respect tuh. Saya lihat begitu. Bapak Ibu Saudara, sedemikian rupa itu enggak boleh hilang dari kita. Besok pagi saya mau datang ke sini dengan tujuan saya mau buat perjanjian. Tuhan, angkat apapun deh dari saya, enggak apa-apa. Angkat, sudahlah berhenti kasih saya rezeki, enggak apa-apa lah. Saya cukup kok. Saya bisa mencukupkan diri. Enggak perlulah soal prosperity berkat. Ambil. Saya enggak nantang Tuhan, kalau kasih ya enggak apa-apa, tapi ambil enggak apa-apa juga. Enggak perlulah pakai saya gimana. Saya datang besok. Saya cuma mohon Roh Kudus tolong saya di tahun ini semakin jadi serupa Yesus. Karena siapa yang kenal Allah kalau tidak rohnya? Siapa yang kenal manusia kalau bukan rohnya sendiri? Kalau seseorang bohong, siapa yang tahu kalau bukan dirinya sendiri dan Tuhan? Aku tidak akan bisa jadi serupa dengan Kristus kalau engkau tidak bimbing dan tuntun aku. Roh Kudus tolong ya. Supaya dalam segala kelakuanku, dalam profesi saya termasuk berkhotbah, ketika saya khotbah, rupa Kristus nyata. Supaya mulutku tidak dipenuhi dengan nonsens belaka. Supaya Yesus menyertai bukan setiap kalimatku, bukan setiap kata, setiap huruf disertai. Ketika saya berkata kepada tetangga saya, bertobatlah. Belum sampai mendengar suaranya, baru B-nya disebut. E-nya, R-nya dibalik B, E, R-nya terpisah. Ada Roh Kudus menguasai hati orang itu untuk bertobat. Ketika saya beritahu kepada suatu anak muda, saya beritahu, jangan pegang narkoba. Baru J, sudah ada Roh Kudus di baliknya, narkoba itu runtuh ke tanah. I want power, real power. In my business. In my ministry. In my life. You want power? You cannot deceive God. You cannot fool Him. Mau kuasa? Tidak bisa bohongin Tuhan, tipu dia. Tidak bisa kelabui dia. Beli dengan harga. Harga itu tidak seberapa dibanding harganya untuk menjemput kita jadi anaknya. Harga itu hanya menjadi serupa dengan dia. Miliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus seperti Paulus dan Barnabas. Orang yang mau diajar gitu loh. Ajar aku Tuhan. Paulus Barnabas ini bukan rasul besar. Mereka rasul besar di mata Allah, di mata manusia. Mereka hanyalah murid-murid Tuhan. Mereka hanyalah anak-anak tulen sejati. Kuasa kita tidak terjadi dari dasi kita. I'm sorry. Saya bisa copot jas ini, urapan tetap ada di tubuh saya. Dipakai jas ini tidak menambah urapanku. Urapan itu akan tinggal di tubuhmu tahun 2014. Bukan di jas dan dasimu. Bukan di dalam koneksi kepandaianmu. Bukan dari gelar dan modal yang ada di bank Anda. Urapan itu akan tinggal di tubuh orang-orang yang intim dengan Allah, yang mau diajar dan belajar. Biarlah itu jadi DNA-nya Gereja Mawar Sharon. Oleh karena itu kita adakan Good Morning Holy Spirit. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan di ayat pertama pasal 14 itu yang blind spot yang tidak kelihatan itu sedemikian rupa. Itu yang harus dikejar, bukan firman Allah. Udah banyak palsuannya. Sedemikian rupa. Tuhan dibalik setiap keputusanku setelah ini. Ayat berikutnya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Keberanian mereka muncul dari integrity. Orang itu kalau benar di mata Allah dan dia tahu dia betul, dia gak akan takut. Ada wibawa wewenang yang tidak bisa dipalsu oleh siapa-siapa. That anointing tidak bisa dipalsu oleh siapa-siapa. Keberanian. Tahun ini kita harus berani untuk mengejar visi. Visi gereja, ini adalah visi kita bersama. Inilah nenek moyangnya visi kita itu harus adalah visi Tuhan atas atap rumahnya. Setelah itu visi Anda secara pribadi harus Anda kejar pula. Tuhan akan menyertai. Dibutuhkan keberanian untuk menyerbu tata Allah dan berkata, Tuhan, dengarkan doa orang benar. Tahu ayatnya di Yakobus kenapa tidak digenapi dalam kehidupan banyak orang? Sekalipun mereka yakini dan iman-imani, tidak terjadi. Karena kata pertamanya, doa orang benar.
Bila dengan yakin didoakan, itu yang nomor 2 yang sering kali jadi favorit setiap orang. Dengan yakin didoakan, imani. No. Yang pertama dulu, doa orang benar. Benar. Kalau Anda benar, Anda berani serbu surga dan berkata, doaku harus dijawab. Tidak perlu ngotot. Anda cukup buka mulut, hai Daniel yang dikasihi Tuhan, malaikatku langsung kuutus sekalipun mengalami peperangan rohani 21 hari ditahan oleh Raja Persia, bicara tentang kuasa kegelapan, tapi akhirnya tiba pula di depan pintumu, karena engkau kukasihi, hai Daniel. Anda bisa menyerbu surga dan berkata, Tuhan, sembuhkan orang yang kukasihi. Tuhan, putar balikkan keadaan bisnisku sekarang di dalam nama Yesus aku. Kalau Anda punya keberanian, doa Anda dijawab dan didengar. Alkitab berkata, jika engkau tidak ragu dengan perkataanmu. Tapi apa yang membuat kita ragu? Condemnation atau dakwaan, tuduhan di dalam hati kita. Kenapa tuduhan itu ada? Karena Anda dan saya buka celah. Karena itu kekudusan itu bukan cuma indah. Kekudusan itu adalah satu-satunya senjata yang iblis tidak bisa berkata tidak. Satu-satunya senjata yang ampuh yang membungkamkan musuh. Holiness. Bukan lagi sebuah syarat untuk masuk surga, tapi syarat surga masuk ke kita di dalam hidup ini. Holiness. Itu membuat kita tidak bisa diresist atau tidak bisa ditentang oleh musuh. Saya berdoa di dalam nama Yesus, firman yang saya sampaikan ini akan membawa 3 juta orang Israel seperti pada zaman Musa, sekarang ini 30.000 jemaat Mawar Sharon. Untuk bisa melewati yang namanya Laut Merah di atas tanah kering. Sedangkan orang Mesir yang berlumur dengan berhala, mencobanya oleng rodanya. You can only walk on dry land. Anda dan saya cuma bisa berjalan di tempat yang kering, di tengah lautan, jikalau kaki Anda dicuci oleh Yesus. Anda dan saya cuma bisa berjalan di atas mujizat. If our feet are clean, kaki kita bersih dan suci. Siapa bisa naik ke gunung Allah? Ada ayatnya di Mazmur bukan? Mereka yang tangannya bersih, mulutnya tak ada dusta, yang tidak berniat jelek pada orang lain. Apa yang saya ajarkan sekarang ini, mempersiapkan Anda untuk berjalan seperti kata perjanjian lama, di atas bukit-bukit yang tinggi seperti kaki rusa melompat-lompat di sana. Tahun ini adalah tahun kemenangan yang luar biasa. Seperti Pak Yusuf katakan, dunia berkata resesi. Kita percaya ini resepsi. Kaki harus dipersiapkan. To walk in a holy life. In a holiness. Kita mau bisa berpartner dengan Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Inggrisnya Holy Spirit. Anda dan saya sebelum menyebut Roh Kudus, kata pertama yang terbentur adalah holy sebelum spirit. Spirit bicara tentang kuasa. Holy bicara tentang kualitinya. Untuk kita bisa dekat sama Roh Kudus, memanggil dia dengan nama pertamanya. Kalau saya tidak dekat dengan seseorang, Agus Setiawan katanya, lebih baik saya panggil dia Pak Setiawan. Itu cara internasional lebih bisa diterima. Mr. Taylor, nama belakangnya. Jangan panggil, Benny. Padahal tidak kenal dia siapa. Tidak dekat. Hanya orang yang hidup dalam kekudusan yang bisa memanggil Roh Kudus dengan nama pertamanya. Holy Spirit. Saya ingin begitu akrab dengan Roh Kudus. Saya bukan kurang ajar maupun jambal. Saya bisa panggil beliau dengan nama pertama. Dear Holy. Waktu saya sebut nama pertamanya, saya tidak tersandung langsung. Spirit. Roh Kudus akan bekerja. Tidak ada orang bisa melihat Allah kecuali dia suci hatinya. Matius pasal 5. Kalau Anda dan saya ingin melihat pekerjaan Allah dalam pernikahan kita, dalam anak cucu kita, tidak kutuk yang turun-temurun, tapi berkat. Dan mereka jadi berkat buat seluruh dunia. Menempati tempat musuh, menempati kota sunyi, membangun reruntuhan yang berabad-abad. Kalau kita mau melihat itu terjadi karya Allah, bersihkan bait suci di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi serupa, jangan tiru susuk-susuk itu. Jangan tiru yang begitu. Dari semua ragi yang paling bahaya itu ragi Farisi, ragi agamawi. Paling bahaya. Mending jadi orang yang mabuk-mabukan di sana, terang-terangan menentang Kristus. Daripada mencium dia seperti Yudas Iskariot di pipi sebelah kanannya dan menjual dia sekaligus. Itu cinta yang kejam. Daripada cinta yang kejam, saya lebih suka benci yang baik.
Saya lebih suka orang berkata melakukan yang jahat sama saya, tapi terang-terangan, daripada orang yang menjilat, tapi di baliknya ingin menghancurkan hidup saya. Bagi saya tidak mau dua-dua. Tapi paling tidak saya tahu yang satu ini bukan musuh dalam selimut. Tuhan punya banyak musuh dalam selimut bersembunyi di balik salib. Itu orang-orang yang mulutnya mencium Allah, perbuatannya menyalibkan dia. Jangan belajar yang kayak gitu. Kalau Anda dan saya kontradiksi terus terhadap diri sendiri seperti itu, tidak ada sinergi dalam roh kita. Semua berkat datang, luput. Semua urapan hadir, bocor. Bukan karena Tuhan tidak ngurapi, sedangkan piala kita penuh melimpah, Mazmur 23. Bukan karena Tuhan tidak bisa memberkati, kebajikan kemurahan mengikuti kita. Itu sudah takdir. Kenapa tidak terjadi? Karena tidak sinergi mulut dan hati. Semua yang masuk, bocor ke bawah. Saya mau jelaskan ini semuanya. Tidak kasih muluk-muluk superstisi, sini ditumpangi tangani, Anda akan makmur segala. Iya. Apa gunanya saya sekarang siram Anda dengan anggur baru kalau kirbatnya lama? Urusanku adalah memperbarui kirbat. Urusan Roh Kudus, partnerku adalah curahkan anggur. Saya nggak perlu bantu Roh Kudus, dia cukup kuat untuk tuang. Saya cuma penjahit aja kok. Saya cuma penjahit dan anak penjahit. Saya cuma menjahit kirbat Anda. Supaya Anda siap di tahun 2014 ini. Pialanya penuh melimpah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Perhatikan, tanda mujizat di sini diberikan bukan karena kerasulan mereka, bukan karena pelayanan. Ada orang yang lebih percaya mujizat kalau terjadi di Palestina. Kayak seperti yang saya tunjukkan videonya kemarin dulu. Ada orang percaya mujizat, tanda-tanda itu lebih terjadi di FKA kalau penginjilan. No, tanda mujizat diberi karena dua hal. Karena firman yang Tuhan berikan dalam kerajaannya, itu adalah berita kasih karunia. Roh Kudus itu roh kasih karunia, dia bukan roh teori. Yesus sendiri berkata kalau berurusan dengan roh Allah dan pekerjaan karyanya, firman yang keluar dari mulutnya itu spirit and truth, atau roh dan kebenaran. Artinya kata roh itu berarti sesuatu yang hidup, yang bergerak, atau benar-benar sebuah pengalaman nyata. Berita yang disampaikan kepada Anda, baik itu sekarang juga pengajaran seperti ini, tujuannya bukan untuk didengar, tapi dialami. Ini kabar baiknya. Ini yang membedakan kekristenan yang sejati dengan agama lain. Kita bukan teori. Ini bukan sebuah agama, tapi hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu alive. Hidup, bahkan yang dipatok pun dalam satu buku Timotius, surat Paulus di Timotius berkata bahwa di Ibrani juga berkata seperti itu, firman Tuhan itu hidup. Nothing di dalam kekristenan yang sejati tidak ada hubungan dengan kematian sama sekali. There is no death in our faith except the death of Jesus. Tidak ada kematian sama sekali. Nggak ada hubungan dengan mayat maupun bangkai kecuali kematian Yesus Kristus. Itu pun dia bangkit. Paham maksud saya? Tidak ada satu hal apapun yang Anda pegang, perkakas-perkakas dalam kerajaan surga. Baik itu Alkitab, baik itu firman, doa, apapun juga yang Anda punya dan lakukan dalam iman Anda dalam Kristus, itu yang mati. Tidak ada. Semua itu untuk dialami. Itulah sebabnya saya tidak mau meninggalkan kekristenan. Ini adalah sebuah keyakinan yang paling pengalaman. Saya harap saya bawa Anda kepada sesuatu yang lebih dalam supaya Anda mikir sedikit. Berita tentang Yesus tidak pernah dimaksudkan untuk jadi sebuah pelajaran, atau sebuah pengetahuan belaka. Pengetahuan bukanlah ujung akhirnya nanti jadi ahli Taurat. Tujuan kita punya pengetahuan itu adalah supaya kita punya pengalamannya. Berita tentang kasih karunia. Jadi jangan pernah di sini berkata Tuhan tidak mau jawab doaku. Tuhan lebih kepingin jawab doa kita daripada kita ingin doa kita dijawab. Tuhan lebih kepingin memakai kita daripada kita ingin dipakai. Seingin-ingin Anda diberkati, Tuhan jauh lebih menginginkannya. Karena Dia yang memberi berita kasih karunia. Dengan kata lain, Dia tidak mau teori. Dia mau langsung menurunkan segalanya ke kita.
berita tentang kasih karunia itu selalu datang bersama dengan kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat. Bukan karena itu penginjilan, tapi karena Allah memang rindu mencurahkan tanda mujizatnya. Bukan dalam bentuk penginjilan saja, tapi pertama-tama dalam kehidupan semua anak-anaknya. Bayangin kalau penginjilan aja terjadi mujizat, masa sama anak Tuhan pelit? Sama dengan kita dalam keluarga kita. Kalau kita kasih roti sama pengemis di pinggir jalan, lalu kita, kalau cinta anak kita, lihat anak kita kelaparan, kan kita gak terima. Kenapa roti saya kasih ke dia, anakku sendiri kelaparan, bukan? Kalau Tuhan kasih remah-remah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, mujizat terjadi di Palestina contohnya. Harusnya Anda dan saya curiga, kalau itu dikasih remah-remah, dampaknya seperti itu. Nah, kita di dalam gereja ini loh yang rajin ibadah, dampaknya seperti apa ya kalau dikasih rotinya? Anjing dapat remah-remah, anak dapat roti. Tidak patut anjing mengambil roti anak. Coba bayangin, tapi anehnya, ketika kita lihat orang lain mengalami mujizat, kita iri, kita minder, kita gak percaya, kita berkata dia alami, mungkin bukan saya. Mungkin itu adalah karena memang di bidang penginjilan, bukan untuk aku. Bukannya kebalik iman kita itu. Iman kita harusnya lebih percaya sama Kristus. Saya setiap kali lihat orang dijamah Tuhan dalam penginjilan, yang gak kenal Tuhan lompat dari kursi rodanya. Saya berkata, oh my goodness, terlebih lagi berkatnya buat anak-anaknya yang sudah mencintai dia tanpa melihat dia. Tapi karena orang Kristen sudah biasa duduk manis, dengar dan tidak ekspektasi apa-apa. Mereka sudah jauh dari berita kasih karunia. Bagi mereka Injil, bagi kita Injil seringkali sudah menjadi sebuah teori yang mematikan. Pengajaran firman cuma menjadi rutinitas. Itulah sebabnya Paulus mengeluh dengan menulis pada anak rohaninya. Di akhir zaman banyak orang melaksanakan ibadahnya secara lahiriah, namun memungkiri kekuatannya. Apa kekuatan ibadah? That you could actually experience the power of God. Apakah kekuatan sebuah ibadah? Bahwa sesungguhnya Anda dan saya bisa langsung mengalami kuasanya. Tuhan memberi tanda mujizat pada anak-anaknya. Wow. Bukan karena itu penginjilan, bukan karena itu rasul besar. Karena berita kasih karunia yang ada di mulut mereka. Wow. Luar biasa. Kekuatan ibadah adalah setiap kali saya datang kebaktian harusnya saya curiga ilahi. Ini jam 10 nih. Ya, saya datang katakan sudah siap-siap dari rumah. Berangkat dulu jam 10 nanti ini penuh. Kalau enggak gitu kita enggak bisa datang duduk di ruang ibadah utama. Nanti macet lagi ya kan, parkirannya segalanya. Oke, kita berangkat lebih pagi. Harusnya nih di dalam mobil satu keluarga itu sudah berdebar-debar mendekati Cempaka. Wow. Bukan cuman, siapa ya yang khotbah? No. Siapapun yang khotbah, berita kasih karunia akan kita terima. Kita lihat kanan kiri istri dan anak. Anak-anak, lihat papa sekarang. Sebelum papa masuk ke ruang gedung itu, pulang, papa jadi orang yang berbeda. Lihat mobil Anda. Wow. Sekali lagi ya, saya tidak ajarkan Injil kemakmuran, cuman boleh juga berharap berkat secara materi. Wow. Cepat-cepat cium mobil ini. Sebelum meninggalkan rumah, cepat cium rumahnya. Sebab setelah ini Tuhan pasti akan merenovasinya. Kalau enggak, jangan ke gereja. Kalau enggak berani berpikir begitu, jangan ke gereja. Tinggal di rumah, lihat tinju lebih enak. Don't come to church without expectation. Jadi, amin Bapak Ibu Saudara. Seharusnya di mobil itu pada diam-diaman semuanya. Kenapa? Tegang. Ini habis ini tegang yang sukacita itu. Kau mau terima apa habis ini ya? Mau terima apa ya? Saya tidak ajarkan Tuhan jadikan murah ya. Banyak orang datang sama Tuhan dengan harapan kayak gitu. Saya nggak begitu kok. Cuman boleh juga. Kalau nggak sama Tuhan, masa mau sama tetangga berharapnya. Anak saya kalau minta roti dari sebelah, saya tersinggung. Ada papa kok nggak berharap sama papa. Ya, jadi boleh juga berharap seperti itu. Saya kasih contoh yang paling murahan, yang paling gampang. Datang ke gereja, datang ke ibadah, harus ada ekspektasi. Setiap kali Anda dengar firman, harusnya Anda curiga ilahi. Sesuatu akan terjadi setelah ini. Akan terjadi akselerasi kecepatan. Akan terjadi elevasi, peningkatan. Akan terjadi multiplikasi. Akan terjadi transformasi. Kalau enggak, buang waktu untuk dengar khotbah. Percayalah saya, buang waktu. Terus terang, saya paling nggak suka dengar khotbah maupun berkhotbah. Percaya nggak? Saya paling nggak suka sebenarnya dengar khotbah maupun berkhotbah. Kecuali apabila ada kasih karunia di dalamnya. Oh,
jangankan berkhotbah sekali, setiap hari 7 kali pun saya akan berkhotbah karena saya tahu khotbah ini akan mengubah hidup. Wah, saya khotbah pikiran saya dikasih karunia. Bukan apa kata orang, apa pikiran orang, atau cara saya membawakannya, atau nanti dapat apa. Semuanya itu sampah. Saya kalau berkhotbah, saya pikirannya siapa kehidupannya akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan pakai aku. Saya kalau dengar khotbah juga sama. Wow Tuhan, aku tidak akan lihat bungkusannya. Aku lihat kasih karunia di baliknya. Aku tidak akan memungkiri kekuatannya. Aku mau mengalami kuasa tanda dan mujizat. Akan terjadi terobosan dalam bisnisku setelah ini. Akan terjadi terobosan dalam diri anak-anakku. Akan terjadi terobosan. Demikianlah polosnya. Setiap anak Tuhan yang mau menerima mujizat harusnya memandang kesempatan untuk mendengar firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut kasih mula-mula. Jadi kalau buka Alkitab bukan lagi saya setiap kali saat teduh itu ya, sampai hari ini 22 tahun saya kenal Yesus, saya mau buka Alkitab itu gemetar. Beneran gemetar. Sampai hari ini. Siapa gentar dengan firman dapat sesuatu yang baik. Kenapa kita tidak dapat sesuatu yang baik? Karena kita tidak gentar sama firman jadi biasa. Saudara-saudara, saya ajak Anda untuk memperbaiki kirbatnya. Karena tahun ini Anda semua akan mengalami promosi, katakan amin. Ayat 4. Tapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memilih memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada orang 2 rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Mau tahu kenapa ya? Karena itu tadi sedemikian rupa. Kedua juga karena apa yang mereka katakan terjadi. Apa yang dikatakan terjadi? Orang gini mau gimana lawannya? Terpaksa mereka memikirkan gimana bunuh saja. Habisi cerita. Sebab orang gini gak bisa ditentang. Tahu gak? Orang yang penuh kasih karunia gak bisa ditentang. What they say happen. What they say happen. Apa yang katakan terjadi. Gak bisa ditentang. Yang kayak gitu itu gak bisa ditangkap. Gak punya silsilah. Awal dan akhir seperti Melkisedek. Anda gak bisa melihat gimana bisa menjegal. Gak bisa. Allah ada di kanan kiri atas bawahnya. Anda gak bisa apa-apa. Satu-satunya cara mereka bernafas membunuh. Bunuh saja, habisin aja. Orang gini harus disingkirkan. Tapi semakin mereka membuat rencana begitu, semakin Anda ditinggikan. Ya, kita lihat sekarang berikutnya. Ayat berapa? Ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, saya sudah bicara tentang yang sorgawi, sekarang saya akan bawa Anda lebih mendarat lagi. Saya kasih contoh dari kedua rasul ini, gimana menghadapi setiap situasi sekalipun Anda penuh kasih karunia. Sekalipun Anda punya urapan sejagat raya, belajar dari kedua rasul yang rendah hati dan sederhana. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Berhenti di ayat 6-8. Setelah rasul-rasul itu tahu apa yang terjadi dengan mereka di Ikonium, menyingkirlah mereka. Kata menyingkir itu kok gak enak ya, seolah-olah pecundang. Seolah-olah takut. Tidakkah tahu si Rasul Paulus ini bahwa dia itu diurapi? Tidakkah dia tahu dia itu dilindungi? Urapan itu kayak balsam. Atau mengolesi sebuah selaput yang tidak bisa. Contohnya Anda kasih satu benda, kasih minyak anti karat. Anda kasih mobil juga sama, anti karat dan sebagainya. Ada kualitas perlindungan pada pengurapan. Karena itu Tuhan berkata, jangan jamak orang yang kuurapi. Itu bukanlah demi melindungi mereka yang sudah diurapi, tapi melindungi mereka yang akan segera menjamah mereka. Kalau tidak mau mati, jangan jamah mereka. Kalau saya bicara sama anak saya, nak, jangan pegang kompor itu. Dia lagi panas dan ada apinya. Saya tidak mencoba melindungi kompor itu. Saya mencoba melindungi jari anak saya. Orang yang diurapi tidak perlu bela diri. Orang yang diurapi tahu ada perlindungan Tuhan. Tidak perlu bela diri, apalagi menyerang lagi. Waduh, orang begitu tambah justru tidak kenal hati Allah. Tuhan kalau bicara sama umatnya, jangan jamah orang yang kuurapi. Tujuannya karena Tuhan mengasihi semua orang jahat. Jahat ini. Karena Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi Tuhan peringatkan, jangan jamah lo ya. Sebab detik kau jamah, tanganmu hangus sendiri. Tuhan tidak bicara itu untuk melindungi mereka. Tapi Tuhan tidak mau sampai sesuatu dibuktikan bahwa mereka terasa, baru mereka merasa kapok segala. Tuhan nggak mau begitu. Jadi apakah Paulus tidak tahu kalau dia diurapi? Kenapa dia menyingkir? Sebuah pelajaran sederhana.
tentang pengurapan. Pengurapan itu bukan cuma untuk sok-sokan, kasih karunia. Bukan cuma untuk sok-sokan. Bukan sama sekali untuk sok-sokan. Pengurapan itu bukan untuk boasting. Untuk dibesarkan, gua diurapi. Nggak perlu. Anda nggak perlu begitu. Malah justru semakin ada voltasenya, semakin tinggi listrik sebuah tiang. Pemerintah semakin melindungi dengan bahan-bahan yang tidak menyalurkan listrik. Supaya jangan melukai orang lain. Betul atau enggak? Semakin diurapi seseorang, seperti padi semakin menunduk. Semakin diurapi, dia semakin tidak gembar-gembor. Semakin gentle dengan atau lemah lembut dengan orang lain. Termasuk dengan musuh. Musuh orang-orang yang memusuhinya. Pratanda orang yang diurapi itu mendarat sekali. Malah justru yang sok-sokan itu urapannya nggak seberapa. Pejabat yang tinggi hati kemungkinan malah justru bukan yang super tinggi. Nggak tentu. Nah, Paulus ini kita belajar sesuatu. Dia ini dilindungi Tuhan. Andai kata dia tidak menyingkir dari Ikonium, tidak bisakah Tuhan menyertai dia? Bisa. Tapi Paulus ini luar biasa. Salah satu kandungan urapan itu bukan cuma kuasa melindungi secara supranatural, tapi juga hikmat yang sangat mendarat. Oke, di tahun 2014 ini, Anda tidak akan diselamatkan melulu lewat cara supranatural. Jadi jangan pernah berkata, ya, di hari Minggu hari ini aku telah belajar kuasa urapan. Terjang, sikat. Ya, jangan begitu. Paulus dan Barnabas, waktu di Ikonium, mereka menyingkir ke Listra. Dari Listra, mereka pun keluar. Mereka belajar sesuatu. Ketika suasana lagi panas, jangan diterjang. Sekalipun kamu diurapi oleh Tuhan. Ketika keadaan sedang meletup-letup, menyingkirlah sementara. Itu bukan tanda bahwa Anda takut. Orang diurapi tidak perlu tengking orang lain kalau lagi dia panas. Kalau Anda seorang pendoa syafaat, istri, ibu rumah tangga, Anda pulang membawa lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Anda diurapi di menara doa. Anda baru lihat mujizat terjadi di depan mata Anda. FKA, orang lumpuh berjalan sekalian pulang ke rumah. Suami marah-marah. Jangan langsung Anda berdiri. Dalam nama Yesus. Itu salah guna urapan. Cara terbaik adalah be quiet. Diam saja. Jangan ketika suasana meletup, ngalah. Ya kan? Suaminya tidak mau dengar dia. Tadi Anda lihat kan di FKA, waktu orang-orang ditiup, rebah. Anda ambil suami Anda. Nggak usah maksa. Belajar dari Paulus dan Barnabas, semua indah pada waktunya. Waktu lagi panas, menyingkirlah. Oke, nanti kita ngomong lagi. Don't push. Anointing nggak perlu dipush. Malah kedagingan itu. Malah kedagingan. Jangan dipush. Kalau Anda lihat situasinya tidak matang, sekalipun iman Anda gede bisa memindahkan gunung, jangan paksakan dulu. Tunggu waktu Tuhan. Dan kasih ruang untuk Allah, Roh Kudus berjalan di depan Anda mempersiapkan ladang. Amin Bapak Ibu Saudara. Urapan juga menghasilkan kesabaran loh. Jangan iman sekarang tuh. Orang-orang ya lucu ya, zaman ini saya diceritain sama beberapa orang yang niru metode saya. Wah, niru apalagi altar call trip to hell. Kalau nggak bertobat hari ini, masuk neraka lo. Saya aja nggak begitu. Ditiru di mana-mana, digebukin sana sini. Satu, Anda bukan saya bukan Anda. Kita punya panggilan yang beda-beda. Yang kedua, jangan cuma tiru keberanian dong. Be bold but be wise. Tiru juga hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ini saya bicara sama anak muda, orang tua saya nggak berani guruin deh. Yang muda-muda, jangan cuma lihat berani. Contoh juga kata Paulus kan sama Timotius sama orang-orang yang dia pimpin. Contohlah aku, pendirianku, imanku. Jangan lupa dia juga berkata, kesabaranku. Learn from my patience. Sabar juga, jangan paksakan. Karena banyak memaksakan itulah banyak orang jatuh dalam pencobaan yang nggak perlu. Bisnis yang hampir bangkrut kan karena begitu. Ayo. Ada reservation di hati, ada suatu perasaan gimana, tapi seperti banteng aja. Seruduk! Hancur, lalu salahkan Tuhan. Kenapa begitu? Belajar bisa lihat pohon arah, kalau lagi berbuah, sudah waktunya sebentar lagi Tuhan datang. Kalau Anda bisa lihat
awan dan mendung, sebentar lagi hujan. Lihat suasana lagi panas. Jangan terjang, kecuali Roh Kudus bekerja dulu. Saya pernah mengalami Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Tahun 93 pula. Dari Bandung itu saya ke Surabaya. Setelah ketemu susu-susu itu, saya datang ke Surabaya. Itu liburan ya, liburan sekolah, saya masih tinggal di Kanada. Lalu saya datang di salah satu penjara juvenile atau penjara anak-anak ABG di Surabaya. Nggak tahu dia, pokoknya anak ini sudah nakal banget. Yang menjarain dia juga keluarganya sendiri karena sudah nggak tahan. Dia melakukan banyak kejahatan. Saya datang itu ketakutan, bener loh. Siapa? Saya datang itu di depan saya itu di penjara yang jaga semuanya, ada polisi, ada sipir, yang orang penjara segalanya liatin saya. Ini penginjil ya? Wah, kata-katanya intimidasi sekali. Penginjil kok masih muda, kok modelnya begini. Saya dilihatin dari atas kepala ke bawah kaki gitu ya, saya jadi nggak tahu mau ngomong apa. Ya sudah Tuhan, saya bilang imanku kecil ya Tuhan, aku nggak akan, pikiran saya udah muluk-muluk. Saya kepingin langsung waktu ketemu mereka tanpa minta permisi, saya tumpangin tangan langsung. Wah, saya tumpangin tangan satu-satu. Penjaga penjaranya. Tapi saya cuman membayangkan aja, nggak berani bertindak. Rasa bersalah gitu loh, rasanya kok kurang iman. Tapi Tuhan bilang gini, aku nggak pernah menuntutmu berlebihan. Berpikirlah sesuai dengan takaran imanmu. Asal imanmu bertumbuh loh ya, nggak stagnasi. Kalau stagnasi, itu namanya kemalasan. Kalau iman kita tumbuh dalam pengajaran, dalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Kalau iman kita masih segitu, jangan paksain jadi segini. Robek semua nanti. Nggak cuma orang lain, diri sendiri juga. Jadi saya pikirannya macam-macam karena saya sudah pernah baca buku revivalis ini, revivalis itu. Saya mau lakukan, nggak berani, merasa bersalah. Tuhan hibur saya, nggak apa-apa. Kamu lakukan bagianmu aja. Saya bilang, permisi boleh nggak saya ngomong sama anak muda itu? Akhirnya sih dibawa masuk, saya masih ingat. Waktu sampai masuk ke ruangan itu, saya ingat seperti terjadi kemarin. Saya lupa di penjara mana. Itu dibawa keluar sama polisi, dibawa keluar lagi. Lalu saya duduk bersama dengan anak muda itu baru muncul. Tiba-tiba hadirat Allah memenuhi penjara itu. Anak itu rebah, ini beneran terjadi. Dia rebah, tersungkur, lalu bilang, Yesus, Yesus, ampun. Dan semua yang jaga di sana juga ketakutan. Nah, pada saat seperti itu, iman saya melonjak. Langsung saya teriak, dalam nama Yesus. Nah, baru boleh teriak setelah itu. Saya jadi berani sekali, gak apa-apa. Itu kayak orang tawuran gitu ya. Koko kita menang, kita ikut menjarah. Koko kita kalah, kita ikut lari. Kita lari duluan malahan. Saya melihat kokoku, koko Yesus. Saudaraku, sahabatku Tuhan, juru selamat Bapakku ini. Rajaku. Menang, dia gak mungkin kalah. Dan saya, tapi kalau enggak, saya gak akan lakukan itu. Gak apa-apa. Jangan push lah. Pelayanan itu jangan dipush. Pekerjaan itu jangan dipaksa. Promosi apa lagi? Marah-marah, jelek-jelekin sana sini. Zaman ini zamannya edan. Naik banding malah justru tambah tahun di penjara. Tahu gitu nggak usah banding. Naik banding malah lebih lama meringkuk di bui. Anda mau naik banding segalanya, push. Kapan aku dapat hakku? Kapan aku naik pangkat segalanya? Malah justru di PHK. Jangan push. Don't push. Relax. The grace will pick you up. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak usah paksa sesuatu terjadi jikalau memang tidak terjadi. Tapi jangan malas untuk terus bermimpi. Itu adalah pesan Tuhan untuk tahun 2014 ini. Karena itu besok pagi saya cuma mau relax kok di hadirat Allah. Cuma nyantai aja. Tuhan, be it unto me according to your word. Jadilah pada aku sesuai dengan firman-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Saya sudah mau selesai. Anda masih diberkati Tuhan. Oh, by the way, ketika Paulus pergi menyingkir dari Listra, ini bukan berarti dia pengecut loh ya, jangan salah loh ya. Di ayat 21 dikatakan, lalu kembalilah mereka ke Listra. Dengan kata lain, Paulus masuk lagi ke Listra. Lalu di pasal 16 ayat 1, nggak usah dibuka, udah. Itu Paulus menemukan sebuah mutiara di Listra, namanya Timotius, anak rohaninya. Siapa bilang karena Paulus ditolak di satu tempat, dia nggak masuk lagi? Masuk. Tapi dia atur ulang strateginya. Dia nggak paksakan sekalipun dia diurapi. Jangan berdalih aku diurapi, jadikan itu status dan jadi membengkakkan kepala kita. Aku diurapi. Jangan-jangan pengetahuanmu bahwa engkau diurapi akan membutakanmu untuk membuat keputusan yang terbodoh di depanmu. Don't. The anointing isn't for thinking. Oh, I'm anointed. Urapan bukan untuk dipikir-pikirin. Nanti sombong lagi. Urapan itu untuk melakukan sesuatu. Dan ketika melakukan, minta hikmat Tuhan. Belajar peka dengan suasana, situasi. Ini gak tepat, jangan paksa. Ada waktunya nanti. Amin Bapak Ibu.
Dan Paulus masuk lagi ke Listra, malah ketemu sama Timotius. Luar biasa. Kita lihat sekarang ayat 9. Di situ dia ketemu sama orang, di sini di ayat 8 dia ketemu sama orang yang lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan. Ia duduk mendengarkan. Ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Garis bawahi kata Paulus melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Luar biasa. Ayat 9 dan 10. Perhatikan saya. Saya berdoa di akhir ibadah ini dan besok pagi, agar kita semua dapat satu karunia. Karunia bahasa lidah lebih luas diterima, semua orang mengharapkannya. Ada orang tanya sama saya, kenapa ya di Mawar Sharon kok banyak yang berbahasa lidah? Karena kami mengharapkannya. Lah kalau saya nggak terima gimana? Saya bilang, ya nggak apa-apa, nggak mempengaruhi masuk ke sorga. Cuman kalau ada karunia itu di Alkitab, pasti berguna. Kalau berguna, kenapa tidak? Kalau Anda naik 101 di Taiwan, ada lift, kenapa naik tangga? Anda mau naik tangga? Ya monggo silakan. Nggak lebih rohani kok kita yang sampai dulu. Apalagi kalau kita makannya bersama di pesta anak domba Allah. Toh kita saling menunggu. Kalau Anda datangnya pelan, kita pasti akan tunggu untuk kita makan bersama. Tapi saya diberi Tuhan common sense, hikmat sederhana. Kalau saya punya lift yang begitu cepat naik ke atas sana, ngapain saya bunuh kaki saya? Kalau saya dikasih bahasa lidah, kenapa saya tidak mau? Iya kan? Jadi orang-orang berkata, iya ya. Lalu saya doakan orang itu, dia menerimanya tidak lama yang lalu. Dia bukan jemaat Mawar Sharon. Nah satu lagi boleh saya tantang Anda sebagai gembala. Satu karunia lagi. Mungkin nih. Di 2014 ini sangat diperlukan. Diperlukan sekali. Karunia membeda-bedakan roh. Atau dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. The gift of discernment. Ini yang dimiliki oleh Paulus. Paulus ini imannya nggak gede-gede gimana kok. Enggak kok. Terus terang loh, kalau kita ini, Paulus masih awal-awal pelayanan, dia masih belum seberapa. Tapi waktu di Listra, dia lihat orang yang duduk saja karena lemah kakinya lumpuh sejak dilahirkan. Ayat 9 dikatakan, Paulus ketika bicara, dia menatap orang lumpuh itu dan melihat terlebih dahulu bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Gini loh, segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan, itu sudah pasti ada tanda-tandanya yang diberikan. Saya dan Anda cukup belajar untuk lebih peka. Besok pagi minta Tuhan sentil roh kita untuk terbuka pintunya. Agar kita punya karunia ini lebih rata ya. The gift of discernment. Salah satu dari 9 karunia Roh Kudus itu bukan cuma dipakai untuk kelepasan. Ini setan apa? Yang ini setan. Nggak perlulah. Ada orang yang salah ngerti ayat itu dipakai untuk mengerti setan. Apa mau kenalan sama dunia gelap? Yang sana genderuwo, yang sana jalan apa nggak tahu lah apa, yang sana tuyul, yang sana apa. Saya kira-kira mikir-mikir lagi, apakah Anda mau buat kamu setan? Nggak perlu. Gift of discernment bukan cuma untuk kelepasan. Saya juga pakai itu untuk bisa membedakan orang ini kesurupan atau cuma mental saja. Namun demikian saya gunakan firman ini, saya gunakan karunia ini jauh lebih dari sekedar untuk pelayanan kelepasan. Saya pakai juga untuk bisa membaca situasi. Bisa mengerti maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Saya pakai untuk baca situasi. Nah, disinilah banyak orang Kristen tidak exercise gift ini atau tidak memiliki karena tidak meminta. Kalau meminta juga nggak tahu, nggak pernah diajari begini sehingga tidak mengalami percepatan, tidak mengalami. Kalau nggak diajarkan gini kan tidak rasanya nggak. Karunia itu rasanya selalu tersembunyi, tidak pernah diterangi sehingga Anda tidak tahu bagaimana aplikasi. Saya jelaskan. Paulus di dalam situasi pelayanan pekerjaannya, dia lihat kanan kiri, dia lihat orang itu. Waktu dia lihat kanan kiri, dia sebenarnya cari tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau yang menyuruh aku melakukan ini, pasti engkau sudah jalan mendahului aku. Kalau kau mau jalan mendahului aku, kan Alkitab berkata, jejaknya meninggalkan lemak. Saya harus bisa melihat, di mana engkau di kalangan orang banyak ini, aku tolong dikasih hint, atau dikasih bocoran. Aku kan cuma debu dan tanah, Mazmur 103. Dan dia bisa menemukan orang itu beriman, entah gimana, matanya kali atau gimana. Langsung Paulus cuman seolah-olah suasana ruangan itu sudah ada gasnya. Dia cuman tinggal melempar korek api di kamar yang tepat, terbakarlah semuanya. Sama sekali bukan Paulus yang memulai pekerjaan itu. Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah. Karena itu dengar-dengaranlah dengan palunya Allah. Di mana bunyinya paling kencang, dok, 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 dok. Disitulah lemparkan apimu.
Nah, mungkin saya ngomong begini abstrak, makanya khotbah tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Anda harus alami, nanti Roh Kudus akan tuntun satu persatu. Paulus lihat tok, yang ini belum matang, jangan dipaksa. Paulus nggak langsung lari ke audiensnya, tumpang tangan segala. Di sebelah sana tok, dan dia bisa bau gas di sebelah sana. Dia pandang ada iman, lempar korek, boom, berjalan. Isn't that amazing? Tahun kasih karunia yang mudah bukan? Nggak terlalu susah. Makanya itu orang yang berdoa biasanya nggak akan luput berkat begini. Orang yang mengandalkan kekuatannya selalu nggak jodoh sama urapan dan berkat Allah. Selalu dengan kekuatannya, hikmatnya, lalu tertangkap oleh hikmatnya sendiri dalam kebodohannya. Makanya itu Tuhan memilih sesuatu sebodoh doa untuk mempermalukan mereka yang pintar. Yang sudah belajar semuanya, stok begini segala, yang stok market crash, nggak tahu, bangkrut semuanya. Pada saat semua orang nggak masuk ke properti contohnya, ada orang yang tiba-tiba dengar Tuhan, dok, taruh di properti. Ketika semua ke properti, lari-lari ke sana, merugi malahan. Semua itu is about timing. You will have a perfect timing. No perfect timing sih. Anda akan punya masuk dalam timing Allah kalau Anda bisa lebih peka. Sungguh. Ada orang yang Anda pernah nonton filmnya About Time, tentang cerita romantis sebenarnya. Itu orang yang bisa kembali dalam waktu. Waktu nonton itu saya sedang juga menyaksikan dengan seorang pengusaha. Ya kita lagi saksinya nonton gitu dengan. Lalu dia berkata, kalau aku bisa kembali waktu, aku beli dolar. Saya bilang, alamak. Nonton aja pikirannya tetap ke bisnis. Memang pengusaha ya kan. Tapi betul nggak? Kalau Anda bisa kembali ke waktu, ada banyak hal yang Anda akan lakukan beda. Jangan nyesel deh, di belakang sudah, di depan bisa kok. Makanya itu khotbah ini bisa berguna, tergantung Anda mencatatnya. Amin. Saya juga sedikit dibanding dengan orang-orang sebaya saya seusia, I'm a little bit ahead of time. Sedikit berapa langkah lebih dulu dari teman-teman sebayaku. Ketika gereja tidak ada yang percaya anak muda, dari 14 tahun yang lalu. No, dari tahun 95. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. Saya malas ngitungnya. Dari sekian lama 19 tahun yang lalu, saya sudah investasikan hidupku untuk anak-anak muda. Ketika semua orang kesepian sekarang, biarin. Ketika semua orang kesepian sekarang, kita kebanjiran orang muda yang sekarang duduk di setiap posisi masyarakat. Saya beritahu, if you're just ahead of time, you could be different. Kuncinya di sini, yaitu discernment, bisa membeda-bedakan, bisa menangkap suasana. Saya doalah yang gini nih, mau dijelasin sampai saya ngelontok, bibirnya juga nggak bisa apa-apa, kecuali Anda alami. Saya berdoa untuk Anda mengalaminya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Udah, saya berhenti sampai sini aja. Waktunya sudah selesai, nanti kebaktian berikutnya saya lanjutkan ya. Ini bagus ini sebenarnya. Ayat 12 ini Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Ternyata Paulus yang punya merek bag itu. Karena ia yang berbicara, ayat 12 saya nggak bisa beberkan di sini. Lain kali aja, waktunya nggak cukup sekarang. Saya sudah lakukan yang terbaik agar Anda bisa benefit dari khotbah ini. Tapi ada banyak pewahyuan luar biasa di sini. Saya minta Anda pulang, Anda bacakan lagi, dan dengan imajinasi yang saya baru ajarkan, Anda pun bisa. Wong saya begini juga nggak ada yang ajarkan, Roh Kudus yang ajarkan, Anda juga bisa. Saya berdoa supaya waktu Anda membaca akan buka pewahyuan-pewahyuan baru. Saya berdoa tahun ini Anda betul-betul akan menuai buah-buah multiplikasi dari tangan kasih karunia Allah. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Nyanyi lagu apa ya Esra? Happy ya, happy ye. Nggak tahu lagu apa? Come on, kita matraikan firman Tuhan ini. Haleluya. Angkat kedua tangan.